Encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika kita nak bercakap masalah perpustakaan, selalu yang ada dalam bayangan kita adalah tempat yang paling membosankan. Hanya ada setumpuk buku dengan rak-rak yang tinggi dan juga kursi. Namun berbeza dengan perpustakaan Suman HS yang terletak di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Perpustakaan Suman HS hadir sebagai perpustakaan yang modern dengan segudang fasilitas yang tentunya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, encik-encik, tuan dan puan. Senang sekali saya Vivian Anjari Suwito menjumpai Anda dalam program Jelajah Bumi Lancang Kuning. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk menikmati wisata edukasi perpustakaan Suman HS di Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru. Seperti apa sih perpustakaan Suman HS yang kabarnya merupakan perpustakaan termegah se-Asia Tenggara? Yuk, ikuti saya. Membaca merupakan jendela ilmu. Itulah kata-kata kiasan yang selalu kita dengar. Dengan membaca, banyak hal yang akan kita ketahui. Jika encik, tuan dan puan berkunjung ke Pekanbaru, jangan lupa berkunjung ke perpustakaan Suman HS. Kalau kita lihat gedungnya, alamak, megah betul. Bangunan perpustakaan Suman HS memiliki arsitektur megah dengan model dan desain yang unik. Model perpustakaan secara sekilas berbentuk seperti buku yang terbuka. Tetapi sebenarnya encik, tuan dan puan, ini desain tersebut terinspirasi dari rehal atau alas tempat membaca Al-Quran. Cuba tengok. Menurut arsitek gedung perpustakaan Suman HS, Tuan Dr. Sudarto, bentuk atap seperti rehal ini mengingatkan orang untuk selalu belajar dengan cara membaca seperti perintah Allah dalam Al-Quran, iaitu Iqra. Unsur kebudayaan Melayu memang tak lepas dari desain bangunannya. Pilar-pilar yang tinggi atau tiang-tiang yang menyangga atap berbentuk rehal terinspirasi dari konsep arsitektur dari rumah adat Melayu. Gedung berlantai 5 ini dikelilingi oleh kaca-kaca besar untuk menarik para pengunjung sekaligus menyediakan pencahayaan alami ruangan di siang hari. Nama perpustakaan Suman HS diambil dari salah seorang novelis asal Riau keturunan Tapanuli, bernama Suman Hasibuan atau dikenal dengan Suman HS. Untuk lebih jelasnya, saya nak ajak encik, tuan dan puan bercakap-cakap dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Puan Hajah Rahima Erna. Cici, tuan dan puan, saat ini saya sedang bersama Ibu Rahima Erna selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Halo, selamat pagi. Ya. Ibu, tadi saya melihat dari luar dari kejauhan, ini perpustakaan Suman HS ini luar biasa megah sekali. Oh, iya. Nah, saya mau tanya dulu, Bu, mungkin boleh tahu nih perpustakaan Suman HS Provinsi Riau ini sejak kapan sih didirikan, Bu? Pustaka Suman HS umurnya sudah 11 tahun ya. 11 tahun. Ya, didirikan pada tahun 2008 pada tanggal 24 Juni dia ulang tahun. Oke. Untuk latar belakangnya sendiri pemerintah Provinsi Riau mendirikan perpustakaan Suman HS seperti apa? Pemerintah Provinsi Riau tuh ingin sejajar dengan negara-negara di dunia lain karena kita tahu sendiri peradaban bangsa menunjukkan kecerdasan, bagaimana intelektuality itu ditentukan oleh fasilitas infrastruktur perpustakaan. Karena fungsi dari perpustakaan itu luar biasa, pusat informasi, pengetahuan, dan macam-macam lah. Luar biasa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kan ini luar biasa megah sekali nih bangunannya. Bahkan saya sempat dengar-dengar katanya perpustakaan Suman HS Provinsi Riau ini merupakan perpustakaan termegah se-Asia Tenggara. Ini benar nggak sih, Bu? Betul. Jadi
kita sekarang di samping Suman HS, Perpustakaan Nasional sudah ada 24 lantai. Cuman keunggulannya di samping koleksi dan lain-lain, arsitekturnya kolegial. Betul, Jadi unik bentuknya. Iya, unik, unik desain. Ini bentuknya seperti apa nih? Ini kalau dilihat dari kejauhan Kolegial ini- Al-Quran. Oke. Ya, untuk membaca. Untuk Ah, membaca iya. ya. Baik. Arsitekturnya memang dipikirkan. Terus satu lagi nih Bu, tadi kan kalau misalnya kita juga lihat bangunan ini selain bentuknya yang luar biasa nih ya, unik, kita lihat juga tadi dinding-dindingnya ini ada ukiran-ukiran kata-kata. Ini apa nih Bu? Kalau boleh Ada tahu? relief-relief yang untuk menghimbau minat baca. Kemudian ini juga kita tahu sejarahnya juga gedung DPRD. Oh, Di sini oke. ada pernah peristiwa demokrasi Oke. pemilihan gubernur ya. Ya, itu. Jadi Banyak sejarah juga oke, di sini. banyak sejarahnya di sini ya. Dan di sini juga saya sudah melihat, waduh teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ini Ya. siapa aja nih Bu? Ini duta baca. Jadi Oh. kita untuk menumbuhkan minat baca perlu bekerja sama. Ada kader kita. Oke. Duta baca ini. Perkenalkan, Nama saya Muhammad Askan NST, saya alumnus dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Riau. Oke, baik. Duta Baca Perpustakaan. Waduh. Berikutnya ini ada. karena kita ingin menjadi Center of Excellence, Oke. pusat pariwisata budaya pakaian. Baik, jadi ini adalah putra-putri Riau. terbaik ke Riau Iya. ya, yang tentunya akan mengukir prestasi Iya. di kompetisi ke depannya Dia Ibu ya. juga mempromosikan Mhm. ini songket Melayu. Oh, ini Ini songket Melayu baju-baju ya. Melayu ya. Mhm. Oke, dan ini juga batik dengan motif bunga Seroja. seroja. Batik Riau yang bunga seroja ini ada tumbuh di Danau Raja ya, di Indragiri. Oke. Tuh dia, lengkap sekali penjelasan dari Puan Hajah Rahima Erna. Apalagi Cik Tuan Puan, Perpustakaan Suman HS ini menggandeng duta dan komunitas dari kalangan anak muda untuk menarik minat baca masyarakat. Nah, Cici, Tuan dan Puan, saya juga penasaran nih seperti apa sih di dalamnya ini Perpustakaan Suman HS. Mungkin boleh izin Bu Erna kita langsung aja masuk ke dalam Boleh, kali ya. boleh, ayo, Boleh. ayo Mbak. Masuk yuk. Ada apa ya? Oke, nah sekarang kita sudah berada di dalam Perpustakaan Suman HS Provinsi Riau. Iya. Ini saya mendengar suara anak-anak rame banget ini nih Bu. Ini Iya. ada apa ini Bu? Jadi setiap hari Kamis itu hari kunjung ke perpustakaan untuk sekolah-sekolah. Hari kunjungan Per- untuk anak-anak Iya. sekolah ke Ke Perpustakaan Suman perpustakaan HS. di samping hari-hari biasa Mbak. Jadi guru-gurunya dan beberapa sekolah menyurati kita. Oh. Nah, ini kebetulan ada kegiatan Wah. kunjungan. Aha. Kemudian setiap datang hari Kamis itu kita akan pertama kali menyambut mereka di sana dengan dongeng. Oh. Karena dongeng itu sesuai usianya untuk meningkatkan minat baca, ketertarikan umur-umur untuk anak kecil gitu. Wow, dimulai dari mendongeng dulu nih ya, Iya. Cici, Tuan dan Puan. Kita lihat bagaimana sih keseruan dari adik-adik sekolah kita yang sudah datang hari ini. Wow, rame banget. Halo anak-anakku. Hai. Ya. Halo. Hai. Waduh. Ada ibu cantik ya. Bilang, selamat pagi Bunda. Pagi. Coba sama-sama 1, 2, 3. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi goreng. Wow. Selamat. Nanti mereka dikenalkan itu koleksi buku anak-anak. Oh, oke. Jadi memang benar-benar lengkap sekali ya, bukan hanya buku, tapi juga sudah dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran berbasis digital seperti ini. Wow. Nah, selain bilik anak-anak, ada apa lagi Bu untuk di lantai bawah ini? Ada bilik perempuan, ada bilik anti korupsi,
Dan ini bilik Center of Excellence Sumatera. Jadi Riau itu pusat edukasi pembelajaran Melayu se-Sumatera. Pusat pembelajaran Melayu se-Sumatera. Center of Saya mau lihat dulu Center of Excellence. buku-buku koleksi. Encik Tuan Puan sekalian, setelah kita melihat kegiatan di bilik anak-anak, sekarang saya nak ajak masuk ke bilik Center of Excellence, ya. Tentunya yang merupakan pusat pembelajaran Melayu se-Sumatera. Tentunya Encik Tuan Puan, di bilik ini kita bisa menemukan buku-buku mengenai Melayu di Sumatera. Banyak betul informasi yang bisa kita peroleh di bilik ini. Selain itu, Encik Tuan Puan, ada pajangan dan juga foto-foto ritual budaya di Riau. Kemudian foto gedung macam mana dan rumah sisa-sisa peninggalan sejarah. Di lantai 1, gedung perpustakaan Suman HS ini, anak-anak remaja Riau juga diberi kesempatan unjuk kebolehan dalam membaca puisi yang dipadukan dengan syair khas Melayu Riau. Kegiatan ini tidak lain untuk meningkatkan minat baca di kalangan remaja. Seperti apa? Encik Tuan dan Puan, keseruan anak-anak muda yang tergabung dalam Forum Literasi Remaja Riau dalam membacakan puisi dan syair yang juga merupakan seni. Jom kita simak bersama-sama. Retak telapak kaki mama. Retak telapak kaki mama. Retak telapak kaki mama. Pada telapakmu yang kemarau, keringat terus saja menetes hingga sawah yang kau injak menghitam berpupuk cemas. Kau tengadah kepada langit yang basah, kau mendesah. Nak kelak janganlah dosa kau para anak bina. Jadilah orang yang tegak. Jangan seperti mama hidup dengan merangkak. Menghadapi hari-hari yang harus mama tapak. Meski dengan telapak kaki mulai retak. Kelak kami akan bertanya-tanya, mungkinkah masih ada surga di dalam sana? Amma! Ya. Jadi kita kasih forum remaja untuk berinteraksi. Itu dia Encik Tuan Puan, di lantai 1 ini kita juga bisa melihat dan membaca buku mengenai anti korupsi di bilik KPK. Tersedianya bilik KPK ini merupakan upaya Pemprov Riau dalam mengedukasi dan meminimalisir korupsi di Riau. Tentunya Encik Tuan Puan, selain itu pengelola perpustakaan Suman HS menyediakan bilik khusus perempuan, yakni bilik Puan. Itu dia. Di kawasan bilik Puan ini dipajang foto-foto perempuan Riau yang berprestasi dari segala bidang. Perempuan-perempuan hebat di Riau ini diberi penghargaan Baiduri oleh Perempuan Riau Bangkit Foundation. Tentu Encik Tuan dan Puan bertanya-tanya, mengapa bilik Puan ini diberi nama bilik Puan Sariamin? Pemberian nama ini sebagai bentuk penghargaan kepada Puan Sariamin yang merupakan sastrawati perempuan pertama di Indonesia. Bilik ini berisikan koleksi buku-buku perempuan di Indonesia, foto dan karya sastra Puan Sariamin. Saat memasuki bilik Puan Sariamin ni, Cik Tuan Puan, saya disambut dengan pantun oleh puan-puan penggiat pantun. Ini kebetulan nih. Assalamualaikum Ada. Puan-puan. Nih. Waduh. Ada yang mau berpantun. berpantun dulu, ya. Siap Puan. Kalau kita lihat kelelawar, kelelawar tidak melompat-lompat. Kami ucapkan selamat kepada Indonesia Wih. pada ulang tahun yang ke-24. Waduh, terima kasih. Apa tuh?
cahaya berkilau, Ah. sedap berjalan saling menuntun. Ah. Kami terdiri dari perempuan Riau dalam komunitas perempuan penggiat pantun. Wah, itu, Mbak. Mbak lagi pantun. Oh iya, boleh siap. Akan selasih bersama penyiar. Siap. Penyiar yang meliput cantik rupawan. Terima kasih kepada Indosiar karena telah meliput Bilik Puan. Wah, luar biasa. Ada tambah lagi Oh, ada ya. yang mau tambah lagi. Itulah. Heeh. Kalau Tuan olahragawan, Mm-mm. jangan lupa makan jamu. Mm-mm. Kenapa kita harus ke perpustakaan? Di sini tempat menimba ilmu. Waduh, luar biasa sekali. Wah, saya disambut dengan pantun. Ini sebagaimana kita ketahui juga pantun merupakan salah satu budaya Melayu ya, Ibu Iya. ya. Oh, jadi menjadi salah satu ciri khas di Provinsi Riau Iya. juga. Itulah Baik. literasi ada bentuknya pantun, Syair puisi, tadi. Syair, macam-macam. Di bilik Puan ini terdapat ribuan koleksi buku-buku yang isinya tentang perempuan dan ditulis oleh penulis perempuan. Dan selain itu, pengelola perpustakaan Suman HS menyediakan pustakawan yang siap memberikan konsultasi minat baca keluarga. Nah, Cik Tuan dan Puan, perjalanan Vivin lanjutkan ke bilik Tenas Effendi. Siapa yang tak tahu dengan Datuk Tenas Effendi ini ya, yang merupakan tokoh sastrawan Melayu Riau yang namanya sudah kesohor hingga ke negeri jiran sampai Malaysia ya. Karya Tenas Effendi yang terkenal adalah Tunjuk Ajar Melayu. Saya mungkin mau tanya-tanya juga nih sama yang ada di sini ya. Halo, selamat pagi. Dengan Mas siapa nih namanya nih? Alvin. Mas Alvin. Mas Alvin, boleh tahu ini lagi baca buku apa nih? Saya lagi baca buku tentang ini, gubernur dari masa ke masa. Waduh. Gubernur Riau. Gubernur Riau dari Iya. masa ke masa. Benar-benar. Kenapa sih tertarik baca buku seperti ini? Sejarahnya Mbak, jadi pengen tahu juga sejarah mengenai gubernur dari masa ke masa di Riau. Karena kan saya juga belum tahu ya gubernur dari tahun-tahun 80-an, tahun 70-an gitu. Jadi di sini ini kita bisa tahu. Bisa tahu juga ya. Oke, dan juga mungkin beberapa nama gubernur diabadikan menjadi nama jalan ternyata ya. Bener. Oke, jadi banyak nih ternyata masyarakat Provinsi Riau yang belum terlalu mengetahui asal-usul penggunaan nama jalan. Ternyata dari nama gubernur-gubernur Riau. Encik Tuan dan Puan, memang banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh di bilik Tenas Effendi ini. Namun yang tak kalah pentingnya, di perpustakaan Suman HS ini juga terdapat bilik Melayu, tepatnya di lantai 3. Tentunya buku-buku apa saja yang berada di bilik Melayu serta fasilitas apa lagi yang ada di sana. Jelajah Bumi Lancang Kuning kembali sesaat lagi. Nah, Cici Tuan dan Puan, sekarang kita sudah berada di lantai 3 ya Bu ya, dari Perpustakaan Suman HS Provinsi Riau. Dan saat ini kita lihat juga terdapat beberapa fasilitas yang disediakan di Perpustakaan Suman HS. Ini diantaranya berupa E-kios. e-kios. Oke, e-kios. Saya lihat di sini ada dengan Mbak siapa namanya? Sorry? Rani, Mbak Rani. Mbak Rani lagi ngerjain apa nih? Lagi ngerjain tugas. Baik ya, jadi di sini ada fasilitas e-kios yang bisa digunakan untuk mengetik. Jadi mungkin buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi ngerjain tugas ya Bu ya. Jadi daripada bawa laptop, bawa ke sini langsung. Menulis tugas, apa saja. Baik, dan di lantai 3 ini katanya ada bilik Melayu Bilik juga Melayu. Mari Mbak, Oke, ada baik. sesuatu banyak sekali ya. Aduh, kita lihat di bilik Melayu. Bilik Melayu. Oke, ada Pak Syafriadi juga di sini, Cici Tuan dan Puan. Jadi sekarang kita sedang berada di bilik Melayu dan tentunya ini ada berbagai koleksi ya dari koleksi deposit. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu ada berapa banyak nih koleksinya Pak yang ada di sini? Judulnya 8.000 sekian. Oh. Lebih kurang 8.000. Kalau exemplarnya 10.000 lebih. Oke, baik. Saat ini. Dan ini ada apa aja nih?
Silakan Mbak. Kategorinya ada apa aja? Halo. Kita lihat. Kategorinya segala buku-buku lokal Melayu yang ada di Riau, tempatnya di sini. Oh, gitu ya. Termasuk pengarang, penulis, penyair. Jadi khusus makanya disebut Bilik Melayu. Bilik Melayu ini ya. Raja dan Kerajaan Kepustakaan Melayu. Oke, jadi ada sejarah dan geografinya, Apa kemudian saja juga mau cari tentang Melayu. kesusastraannya. Melayu menyapa dunia. Waduh, Melayu menyapa dunia ya. Jadi di sini ada Se-Asia Tenggara kalau datang ke Pusaka saya ke sini. Oh. Dulu, yang dicari sini dulu. Oke. Nah, di tempat lain mungkin Kurang Belajar lengkap. tentang Melayu ya. Oke. Asia Tenggara ya. kalau di bawah kan wilayahnya itu berupa referensi umum. Khusus Melayu di sinilah tempatnya. Oke, jadi ini benar-benar membuktikan konsistensi dari pemerintah Provinsi Riau untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu ya. Nah, itu dia. Karena memang itu iya, ada di visi pemerintah Provinsi Riau tentunya. Kita lihat juga koleksinya di sini luar biasa banyak dan lengkap, sehingga memang kalau misalnya orang-orang dari luar negeri ingin mempelajari budaya Melayu lebih lengkap, di sini menjadi salah satu referensi utama untuk mempelajari kebudayaan Melayu. Cik Tuan dan Puan, di Bilik Melayu pengunjung yang terbanyak pada hari Sabtu dan Minggu. Biasanya mencapai 100 pengunjung. Umumnya pengunjung dari luar kota ya. Selain berisikan buku-buku mengenai Melayu, di Bilik Melayu juga bisa kita temukan naskah kuno. Seperti apa dia ya? Yang bertulisan Arab Melayu. Koleksi buku-buku yang berada di Bilik Melayu boleh dipinjam dan dibaca di tempat. Cik Tuan Puan, bagi pengunjung yang membutuhkan informasi untuk penelitian, diperbolehkan untuk difotokopi. Melihat bagaimana koleksi ribuan buku di Perpustakaan Suman HS dengan segala fasilitasnya, tentu kita penasaran. Macam mana buku-buku itu diklasifikasi hingga bisa disajikan kepada pengunjung baik dalam bentuk fisiknya maupun digital. Seperti diungkapkan pustakawan Perpustakaan Suman HS Alizar berikut ini. Awalnya kita inventarisir buku-buku yang datang, kita inventarisir. Nah, sesudah itu baru dinamakan mengklasifikasi. Ya kan? Menentukan berapa nomor kelasnya, apa subjeknya, subjeknya apa isinya, kan itu kan. Nah, kemudian itu gunanya untuk menyusun nanti DIRA. Pokoknya klasifikasinya nomornya ini DIRA-nya. Nah, kemudian nanti ditentukan katalognya lagi kan, sehingga nanti kita dapat mengentry ke dalam bentuk servernya tadi. Jadi dengan katalog tadi tahu judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya di mana. Nah, jadi seperti itu. Sampai jumlah bukunya ada berapa gitu ya. Dengan sendirinya koleksi yang kita miliki akan tahu sendiri. Waduh. Dari data tadi kan. Jadi kalau misalnya ada yang belum balikin atau ada yang hilang langsung ketahuan ya Pak ya. Langsung ketahuan ya. Di dapur Perpustakaan Suman HS, kita bisa melihat tumpukan buku dari berbagai jenis. Selain dibeli, buku-buku ini juga hibah baik dari perusahaan maupun pribadi. Bahkan clipping koran dari media massa pun bisa kita temukan dekat sini. Bahkan jika mahasiswa ingin mengetahui bagaimana contoh skripsi, kemudian laporan penelitian, kajian ilmiah dan kajian literasi dapat kita temui di dapur perpustakaan. Cik Tuan Puan, di lantai 4 juga ada Energy Corner yang merupakan ruangan buku-buku mengenai perminyakan dan gas. Baik Cik Tuan dan Puan, kalau tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana dapur perpustakaan untuk mengklasifikasi buku-buku yang ada di perpustakaan. Sekarang kita sudah ada di Energy Corner. Ya, Mbak Pipin ya. Nah ini boleh dijelaskan sedikit nih, apa sih Bu Energy Corner ini Bu? Jadi ini sudut baca atau bilik baca yang khusus menyediakan koleksi buku tentang energi, Mbak. Karena Riau itu kan potensinya minyak. Jadi Chevron, salah satu perusahaan terbesar, menghibahkan isi dan segalanya ya. Interior buku, ini buku-bukunya. Nah, ini supaya ke depan generasi yang perlu koleksi tentang energi, minyak dan sebagainya ada dalam bentuk buku manual dan di sini ada digital. Jadi apa saja ada.
Nah, jadi kalau misalnya buku-buku yang ada di sini, jadi bukan hanya buku dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk e-book ya, atau buku elektronik. Jadi makanya kenapa untuk satu lantai ini dinamakan e-library ya Ibu ya? Energi corner. Khusus buku-buku yang terkait energi, spesifik dia. Karena potensi kita. Ada juga universitas kita jurusan teknik perminyakan. Dan banyak lagi mahasiswa lain saya pernah temukan dari UI dan mana-mana. Yang perlu literatur ya, dia akan menyusun disertasi, jurnal ilmiah atau apa saja. Apalagi juga saya lihat di sini ada fasilitas wifi ya sepertinya ya. Jadi memang bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa mungkin yang ingin mencari literatur secara silakan, ini terbuka untuk umum. Elektronik. Dan akhirnya Cici, Tuan dan Puan, jadi tidak ada alasan lagi untuk Anda untuk tidak datang ke Perpustakaan Suman HS Provinsi Riau dan membaca, betul sekali, karena tentunya inilah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan minat baca dari masyarakat Provinsi Riau tentunya. Baiklah Cici, Tuan dan Puan, tidak terasa sudah sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Saya punya satu pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah acara kita hari ini. Di lain waktu berjumpa kembali. Akhirnya saya Vivian Anjari Swito beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.